Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Di hari yang penuh dengan kemuliaan ini, di atas mimbar yang mulia ini, marilah kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian mengerjakan semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, dan takwa dalam artian kita meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita semua. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini adalah hari yang penuh dengan kemuliaan. Hari di mana umat Islam di dunia merayakan sebuah perayaan yang sangat agung, yaitu hari Idul Adha. Dan hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah, bahkan hari yang di mana kita ada sekarang di dalamnya, ini termasuk hari yang mana Nabi SAW katakan hari terbaik sepanjang tahunnya. Nabi SAW bersabda, inna a'zamal ayyam indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahr. Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah tabaraka wa ta'ala adalah hari Idul Adha, hari raya kurban. Hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah, iya, hari raya Idul Adha, hari yang dimana kita sedang berada di dalamnya. Hari dimana kaum muslimin merayakan hari ini dengan seruan takbir. Mulai dari rumah kita mengumandangkan takbir sampai kepada tempat sholat ini. Lalu kita dengan takbir juga memulai sholat kita. Lalu kita membaca takbir juga ketika kita menyembelih hewan kurban kita. Bahkan kaum muslimin saudara kita yang sedang melakukan ibadah haji, mereka pun melempar jumrahnya pada hari ini dengan pekikan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kalimat takbir yang kita kumandangkan, yang kita serukan, ini salah satu pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita membesarkan asmanya, yang mana memang tidak ada yang lebih besar melainkan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak menerima penghambaan diri kita, dan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak menerima sujud dan ruku kita. Dan hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah selain Allah adalah kecil, selain Allah adalah makhluk, selain Allah itu adalah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di hari yang penuh dengan kemuliaan ini, kita tidak bisa lepas dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu nabi yang Allah Subhanahu wa taala gelari dengan Abul Anbiya,
bapaknya para nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala gelari Nabi Ibrahim dengan ulul azmi minar rasul, nabi dan rasul yang sangat teguh daya juangnya untuk mendakwahkan agama dan risalah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah setiap kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi para nabi. Bahkan ujian para nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah ujian yang terberat yang pernah ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya." Sesungguhnya ujian yang terberat yang pernah Allah timpakan kepada manusia adalah ujian yang dialami oleh para nabi. Tidak terlebih atau tidak juga ujian tersebut menghampiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga nabi-nabi yang sebelumnya, di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga setelah mengatakan demikian bahwa ujian para nabi berat, maka kita akan bacakan beberapa ujian yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga kita dapat mengambil faidah dan manfaat dari apa yang beliau lakukan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa ujian yang berat. Di antara ujian yang Nabi Ibrahim alaihissalam rasakan adalah diuji dengan ayahnya yang menjadi pemahat berhala yang kemudian disembah, dan juga beliau diuji oleh kaumnya yang mana kaumnya berseberangan dengannya, yang mana ketika itu kaum muslimin atau Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi orang yang minoritas, sehingga di tengah-tengah kaum itu dia berjuang sendiri. Dan hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah, siang dan malam Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berhenti untuk mendakwahkan tauhid kepada ayahnya, untuk mendakwahkan tauhid kepada kaumnya. Dan hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah, ujian tersebut semakin berat, bahkan diriwayatkan atau disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam sampai dijebloskan ke dalam api yang membara oleh kaumnya untuk dibakar. Hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah, namun ketakwaan Nabi Ibrahim, keyakinan, kesabaran dan husnuzonnya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kemenangan dan mendatangkan pertolongan. Allah Subhanahu wa taala ketika menolong Nabi Ibrahim ketika hendak dibakar, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengirim hujan untuk memadamkan api tersebut. Allah tidak mengirim angin badai yang menghilangkan api tersebut. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, Tuhannya manusia dan Tuhannya api. Bahkan Allah lah yang menciptakan api, maka api pun harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api untuk menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, maka jadilah engkau api yang dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah ujian Nabi Ibrahim selesai? Hadirin mukmin rahimani wa rahimakumullah, belum. Abi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan usia yang telah senja, usia yang telah melampaui batas waktu normal untuk memiliki seorang anak. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kokoh keimanannya, dengan kokoh tauhidnya, tetap yakin dan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim yakin bahwa Allah Maha mampu untuk mengabulkan doanya, dan Nabi Ibrahim tidak pernah berputus asa untuk minta seorang anak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam terus berdoa sampai-sampai doanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dengan kalimatnya, Rabbi habli minas salihin, ya Allah ya Rabb, ya Tuhanku, berikanlah aku keturunan yang soleh. Maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa Nabi Ibrahim tersebut dengan firman-Nya, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami kabarkan berita gembira kepada Nabi Ibrahim agar ia senang untuk segera memiliki anak
yang mana anak tersebut mempunyai sifat yang sangat penyabar. Maka hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Lalu kisah masih berlanjut. Nabi Ibrahim diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah untuk mengasingkan anak dan istrinya Hajar yang baru saja ia miliki anak tersebut, lagi ia cintai, lagi ia timang-timang. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk mengasingkan keluarganya tersebut. Hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Ibrahim diperintahkan mengasingkan keluarganya, anak dan istrinya, bukan di satu tempat yang mudah, tempat yang tidak ada pepohonan, tempat yang tidak ada makanan, bahkan di tempat itu tidak ada seorang pun manusia. Dan hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah, tempat itu adalah tempat yang kita kenal mulia, yaitu Mekah Al-Mukarramah, di samping Ka'bah yang dahulunya tidak ada apa-apa di sana. Maka hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan anaknya Ismail, maka Hajar menyuruh Ibrahim bertanya, "Wahai Ibrahim, ila man takiluna?" Wahai Ibrahim, kepada siapa engkau titipkan kami di tempat semacam ini? Maka Nabi Ibrahim tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, seraya meninggalkan istri dan anaknya tanpa menoleh ke belakang. Berulang kali Hajar berkata, "Ya Ibrahim, ila man takiluna?" Wahai Ibrahim, kepada siapa engkau titipkan kami di tempat semacam ini? Maka Hajar mengganti pertanyaannya dengan kalimatnya, "Allahu amaraka bihadza." Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk melakukan ini? Maka Nabi Ibrahim pun menjawab, "Iya, Allah, Tuhanku yang menciptakanku, yang memerintahkan aku melakukan ini." Lihat jawaban Hajar, wanita yang soleha, yang mungkin sudah kita tidak dapati wanita semacam ini di dunia yang tempat kita tinggal sekarang ini. Apa jawaban dari Hajar? Mendengar perkataan bahwa itu perintah Allah, maka Hajar dengan yakin, keimanannya yang kuat, tauhid yang tertancap di dalam dirinya, ia mengatakan, "Idzan la yudhayyu'una Allahu abada." Kalau memang Allah yang sudah perintahkan, pasti ada hikmah. Pasti Allah tidak akan menelantarkan kita. Hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah, maka Nabi Ibrahim dikisahkan beliau berdoa kepada Allah dengan doanya yang diabadikan kembali di dalam Al-Qur'an, "Rabbana inni askantu min dzurriyyatin biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram." Ya Allah, ya Rabb, sungguhnya aku tinggalkan keluargaku di tempat yang tidak ada pepohonan dan makanan di sisi rumahmu. Rabbana liyuqimus shalah, jadikanlah ia orang-orang yang mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, dan jadikan hati-hati manusia condong untuk pergi ke tanah tersebut. Warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun, dan berikanlah ia rezeki berupa buah-buahan agar mereka jadi orang yang bersyukur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Apakah ujian Nabi Ibrahim selesai? Maka hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah, belum selesai. Nabi Ibrahim pun diuji kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi Ibrahim ditampakkan di dalam mimpinya untuk diperintahkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail yang mulai beranjak dewasa. Hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah mimpi seorang nabi adalah wahyu dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail tentang mimpinya tersebut, "Ya bunai, inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara." Sesungguhnya wahai anakku, aku bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Apa pendapatmu wahai anakku Ismail? Hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah, maka subhanallah, dengarkan jawaban Nabi Ismail, anak yang saleh, anak yang tertancap keimanan, ketakwaan, tauhid,
serta tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak yang yakin bahwa Rabbnya hanyalah Allah. Allah lah yang pantas mendapatkan penghambaan Ismail. Allah lah yang pantas mendapatkan ruku, sujud, bahkan nyawa seorang Ismail. Maka dengan tegas Ismail berkata kepada Ibrahim, "Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku Ibrahim, laksanakanlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sembelihlah diriku. Sungguhnya engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar menghadapi perintah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah. Inilah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan mereka. Allah menguji loyalitas mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka lebih condong kepada hawa nafsu mereka? Apakah mereka lebih mengutamakan dunia daripada akhirat mereka? Inilah yang dituntut oleh Allah kepada kita semua yang mengaku beriman kepada Allah, yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hendaknya seseorang berserah diri kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya dan mengutamakan perintah Allah daripada perintah makhluk. Hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Renungan untuk kita semua. Terkadang kita untuk perkara dunia, kita menginginkan kesempurnaan. Kita menuntut dan menginginkan kendaraan yang mewah. Sampai-sampai untuk sekedar belanja, kita tidak mau barang-barang yang murahan. Kita tidak mau hal yang sepele. Kita menuntut kesempurnaan di perkara dunia yang kita miliki ini. Namun untuk urusan akhirat, wal iyadu billah, kita tidak memperdulikan hal tersebut. Untuk urusan akhirat, ala kadarnya yang kita keluarkan. Contohnya ketika kita diperintahkan untuk mengerjakan zakat fitri, maka sebagian kaum muslimin mengeluarkan zakat beras dari jenis yang paling rendah. Bahkan ia memilih beras raskin karena baginya itu adalah urusan akhirat, urusan yang hanya sekali ia kerjakan. Adapun urusan makanannya yang tiap hari dia makan, maka dia akan pilih yang terbaik. Begitu juga kita dapati sebagian kaum muslimin di hari ini, padahal ia mampu, padahal ia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, namun banyak di antara kita yang tidak atau enggan berkorban. Kalaupun berkorban, maka sebagian kaum muslimin akan mengeluarkan korban dengan jenis yang paling rendah, padahal ia mampu untuk membeli jenis yang lebih daripada itu. Dia memilih sapi dan kambing kualitas yang paling rendah. Dia menganggap itu adalah akhirat, perkara yang hanya sekedar dilakukan sekali, yang tidak dia lakukan berkali-kali. Untuk apa memilih kualitas yang sangat tinggi? Maka hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah, untuk sebagian kaum muslimin menganggap bahwa hewan yang ia korbankan hanyalah seekor hewan yang lalu disembelih, yang lalu dagingnya diambil dan dibagi-bagikan dan selesai ceritanya begitu saja. Maka hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah, benar apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa, akan tetapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia yang sementara ini daripada akhirat, padahal akhirat jauh lebih baik, padahal akhirat jauh lebih kekal. Hadirin mukmin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa harta yang kita keluarkan di jalan Allah itulah yang kekal. Adapun perkara dunia yang kita tuntut kesempurnaannya dari rumah, dari pakaian, dari kendaraan dan yang lain sebagainya, sungguhnya itu tidak akan kita bawa ke akhirat kelak. Dan hadirin mukmin rahimani wa rahimakumullah, yang akan menemani kita di akhirat kelak adalah amalan yang kita kerjakan, adalah sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq."
Sesungguhnya apa yang di samping atau di sisi kalian di dunia ini semuanya akan sirna, melainkan apa yang kalian keluarkan di jalan Allah itulah yang akan kekal di sisi Allah untuk bekal kalian. Hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada kita yang hadir di hari ini. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada kurban-kurban yang kita persembahkan. Ketahuilah bahwa semua itu kembali kepada diri kita. Bahkan kurban yang kita sembelih hakikatnya darah dan dagingnya tidak nyampe kepada Allah, akan tetapi yang nyampe adalah keikhlasan dan ketakwaan kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal tersebut, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang kau sembelih dari daging atau hewan kurban tersebut, darahnya tidak nyampe kepada Allah, dagingnya tidak nyampe kepada Allah, namun yang nyampe adalah keikhlasan dan ketakwaan si pemilik hewan kurban. Hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah, maka penting untuk kita perhatikan bersama untuk siapa kita berkurban, untuk siapa kita mengeluarkan harta kita, untuk siapa kita beribadah, untuk siapa kita menghambakan diri. Maka jawabannya semua itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Selaras dengan apa yang kita baca di dalam salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, hidupku, ibadahku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang pantas untuk mendapatkan penghambaan diri kita. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak pantas untuk mendapatkan sujud kita, untuk mendapatkan sedekah kita, dan untuk mendapatkan korban kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan nasihatnya, ketika beliau berkhutbah Id, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menghampiri kaum muslimah, datang menghampiri kaum wanita seraya berkata, ya ma'syarun nisa tasaddaqna, wahai sekalian kaum muslimin dari kalangan perempuan, banyaklah kalian bersedekah. Wa aktsirna minal istighfar, dan perbanyaklah istighfar kepada Allah. Fa inni raaitu kunna aktsara ahlin nar, karena sesungguhnya aku ditampakkan neraka dan ternyata penduduk yang banyak menghuni neraka adalah dari kalangan wanita, waliyadzubillah. Dalam riwayat lain Nabi SAW ditanya mengapa para wanita menjadi orang yang paling banyak menghuni neraka jahanam. Hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah, beliau ditanya tentang hal tersebut, bima ya Rasulullah, atau kenapa ya Rasulullah kaum wanita banyak yang menjadi penduduk neraka? Maka Nabi SAW bersabda, yakfurna, mereka kufur. Lalu ditanya lagi, apakah mereka kufur kepada Allah? Maka Nabi SAW menjawab, tidak. Mereka tidak kufur kepada Allah, akan tetapi mereka yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur kepada suami-suami mereka. Mereka kufur kepada kebaikan dan ketaatan kepada suami mereka. Sehingga kata Nabi SAW, in ahsanta ila ihdahunna dahra kullahu wa ra'at minka syai'an qalat laka ma ra'aituka aw ma ra'aitu minka khairan qat. Kalau sampai salah seorang dari kalian mengerjakan kebaikan sepanjang tahun untuk mereka kaum wanita, lalu ada satu saja kesalahan yang mereka lihat dari sisi kalian, maka dengan gampangnya para wanita akan berkata, aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sekecil apapun. Maka hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan perhatian Nabi SAW kepada kaum wanita muslimah. Dan pesan ini berlaku
untuk wanita muslimah yang hidup pada zaman Nabi maupun zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Maka hendaknya para wanita muslimah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bertakwa kepada Allah dengan mentaati suaminya. Bertakwa kepada Allah dengan mensyukuri nikmat yang ia dapat dan keluarganya. Bertakwa kepada Allah dengan mendidik anak-anak mereka dengan tarbiyah Islamiyah, sehingga dengan begitu lahir di antara mereka generasi-generasi yang saleh dan soleha, yang tertancap pada diri mereka keimanan, tauhid dan ketakwaan yang kuat, sehingga dapat bermanfaat bagi umat, agama serta negaranya. Dan hendaknya para wanita memperdalam ilmu agamanya dengan banyak belajar, dengan banyak menuntut ilmu agama. Karena para wanita adalah madrasatul ula, madrasah pertama untuk anak-anak mereka. Mereka lah yang pertama kali memperkenalkan anak mereka huruf-huruf dan angka-angka. Mereka lah yang pertama kali menuntun anak-anak mereka berbicara. Mereka pula lah yang pertama kali akan mengenalkan nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai agama untuk anak mereka. Maka baiknya kualitas generasi umat Islam salah satu faktornya dengan baiknya generasi kaum muslimah. Sehingga ketika generasi kaum muslimah enggan untuk memperbaiki dirinya, enggan untuk bertakwa kepada Allah dan mulai tamak kepada dunia, maka hancurlah generasi Islam, maka hancurlah generasi anak-anak ketika mereka meninggalkan barisan mereka di dalam posisi anggota keluarga mereka. Maka hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya sekali lagi untuk para wanita muslimah bertakwalah kepada Allah, memperbanyak istighfar dan banyaklah sedekah. Hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka di hari yang mulia ini hendaknya kita memperbanyak amalan-amalan soleh. Kita tingkatkan kualitas tauhid kita, kita tingkatkan kualitas keimanan kita, dan merenungi bagaimana besarnya pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Dan ketahuilah bahwa setiap kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ujian tersebut tidak seberat ujian para nabi, namun ujian tersebut salah satu tanda sayang, tanda cinta Allah kepada hambanya, sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Kalau Allah cinta, sayang kepada seorang hamba, maka Allah akan uji keimanan dan ketakwaannya. Maka hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah, hakikatnya ujian tersebut untuk mengetahui mana di antara kita yang jujur keimanannya kepada Allah, atau mana di antara kita yang hanya beriman sebatas di lisan saja atau sebatas isapan jempol belaka. Hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah, mari kita tutup khutbah kali ini dengan berdoa kepada Allah, dengan meminta ampunan dan meminta Allah Subhanahu wa taala agar turunkan rahmatnya dan Allah Subhanahu wa taala terima amalan kita di hari yang mulia ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'awati ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun washkurullaha 'ala ni'amihi yazidkum fastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.